Hello everyone, namaku Nindi. Namaku Hafiz, dan hari ini kita akan membicarakan tentang 9 format berita. Nah, jika teman-teman melihat berita di televisi, teman-teman sadar nggak sih bahwa ada begitu banyak macam penyajian berita? Maka dari itu, hari ini kami mau menunjukkan ke kawan-kawan tentang format berita dan contohnya. So, let's get to the list. Yang pertama adalah Reader. Reader adalah format berita yang paling sederhana. Reader hanya berupa lead-in yang dibaca oleh presenter, dan berita ini sama sekali tidak memiliki gambar ataupun grafik. Berikut adalah contohnya. Mirsa, kurang dari 3 pekan menjelang pemilu Amerika Serikat, saling menyalahkan makin meruncing antara Donald Trump dan Joe Biden. Trump mengatakan jika ia tidak terpilih lagi sebagai presiden, Amerika Serikat akan dikuasai Cina. Sedangkan Biden mengatakan jika Trump terus menjabat, sentimen umat muslim akan makin meningkat. Nah, kawan-kawan, selanjutnya ada voice over. Voice over adalah sebuah format berita televisi yang lead-in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter secara keseluruhan. Nah, ketika presenter membacakan beritanya, kemudian gambar akan disisipkan sesuai dengan konteks isi narasi. Biasanya durasi voice over sangat singkat, sekitar 20-30 detik. Nah, kawan-kawan, berikut contohnya. Sesi foto bersama para kepala pemerintahan dan negara peserta konferensi tingkat tinggi G20 di Hamburg, Jerman digelar. Sebelum sesi foto dimulai, tampak Presiden Jokowi berbincang akrab dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Presiden Prancis yang baru Emmanuel Macron. Tiba di Plenary Hall Hamburg untuk melaksanakan sesi pertemuan, kedatangan Presiden Joko Widodo disambut oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Sebelum sesi foto dimulai, tampak Presiden Jokowi disapa dan berbincang akrab dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Presiden Prancis yang baru Emmanuel Macron. Nah, selanjutnya adalah voice over graphic. Voice over graphic adalah format berita yang dimana lead-in dan tubuh beritanya dibaca langsung oleh presenter. Namun, tidak ada gambar yang menyertainya kecuali grafik dan tulisan. Hal ini mungkin terpaksa dilakukan karena peristiwa yang diliput sedang berlangsung dan redaksi belum menerima gambar yang bisa untuk ditayangkan. Salah satu contoh voice over graphic adalah sebagai berikut. Kekhawatiran dunia bertambah dengan terjun bebasnya harga minyak dunia. Corona seolah memberikan sentimen negatif terhadap pelemahan harga minyak mentah dunia yang mencetak rekor. Ini menjadi pelemahan terbesar sejak 1991. Namun anjloknya harga minyak dunia akan memberikan untung sekaligus rugi bagi Indonesia. Nah, kami akan ulas lebih lengkap di balik kejatuhan harga minyak dunia. Kita lihat seperti apa kalau bicara mengenai harga minyak dunia dari 2019 hingga kemarin tanggal 10 ataupun pada hari ini 9 hingga 10 Maret. Kalau Anda lihat harga minyak dunia begitu terjun bebas. Nah, tadi kawan-kawan sudah menyaksikan salah satu contoh dari voice over graphic. Selanjutnya ada sound on tape. Nah, sound on tape adalah sebuah format berita televisi yang berupa lead-in dan soundbite dari narasumber. Nah, presenter hanya akan membacakan lead-in berita yang kemudian disusul oleh pernyataan dari narasumber. Berikut adalah salah satu contoh dari sound on tape. Bencana yang menimpa Sulawesi jadi perhatian dunia. Sederet tokoh dunia pun menyampaikan dukanya, seperti Presiden Amerika Serikat dan juga Sekjen PBB. Tidak hanya pemimpin dunia, legenda sepak bola Inggris David Beckham pun menyampaikan rasa dukanya. Begitu pula beberapa klub sepak bola Eropa. The country of Indonesia. Friend of mine, we're going to be calling up the leader, who is a great leader indeed, but they got hit by a giant tsunami, like people have not seen. This part of the world hasn't seen it so much, fortunately. They say that's the worst of all. You look at the tornadoes, the hurricanes, you look at all of the different natural disasters. A friend of mine who studies natural... Setelah itu, ada format berita voice over sound on tape. Voice over sound on tape adalah format berita yang memadukan antara voice over dan sound on tape, yang mana lead-in dan isi tubuh berita dibaca oleh presenter, lalu di akhir berita dimunculkan soundbite dari narasumber sebagai pelengkap dari berita yang telah dibacakan sebelumnya. Berikut adalah contohnya. Igede Aryastina alias Jerings dituntut hukuman 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah dalam kasus unggahannya tentang ID kacung WHO. Jerings menanggapi tuntutan tersebut dengan meluapkan kekesalannya usai sidang. Sidang kasus pernyataan di medsos bahwa Ikatan Dokter Indonesia kacung Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan terdakwa musikus Igede Aryastina alias Jerings kembali digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali pada Selasa siang.
Dalam sidang dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum ini, Jerings dituntut hukuman 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Usai sidang, Jerings mengatakan tuntutan JPU menurutnya syarat dengan pesanan. Jerings mengatakan dari hasil persidangan sebelumnya, ID Pusat maupun ID Bali menyebut tidak ingin memenjarakannya. Datang sekali-sekali ke sidang kalian tuh yang benar-benar pengen menjarakan saya tuh. Dari ID Pusat, ID Bali nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang pesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Indonesia ini terlalu sering bersembunyi di balik kemasan. Dikit-dikit menilai orang dari kemasan, dikit-dikit dari menilai orang dari kata-kata, tidak pernah mendalami substansi. Oke, kawan-kawan, berikutnya ada package. Package adalah format berita televisi yang lead-in-nya akan dibaca oleh presenter, tetapi paket berita sudah dikemas secara keseluruhan. Dalam artian, berita sudah menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan serasi antara narasi, gambar, soundbite, bahkan grafik. Nah, kawan-kawan, biasanya berita ditutup dengan narasi. Berikut adalah salah satu contoh dari package. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden diprediksi sama dengan Donald Trump. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat diprediksi tidak akan banyak mengubah wajah perekonomian global dan Indonesia. Pasalnya, arah kebijakan ekonomi Biden hampir serupa dengan Donald Trump. Kepala Kajian Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Andri Satrio Nugroho mengatakan Biden berjanji menerapkan kebijakan Buy America Plan atau memprioritaskan penggunaan produk-produk buatan Amerika Serikat. Selain itu, tensi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok berpotensi tidak akan turun, bahkan cenderung meningkat. Dan kalau misalnya dikatakan apakah trade wars itu akan menurun tensinya, saya rasa tidak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah live on cam. Live on cam adalah format berita yang disiarkan secara langsung dari lokasi kejadian ataupun dari lokasi peliputan. Nah, berikut adalah contoh dari live on cam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, polisi menangkap penyebar informasi hoax tentang jasad COVID-19 di Probolinggo, Jawa Timur. Namun tidak ada yang ditahan. Mereka dipulangkan karena bukan pelaku utama penyebaran informasi hoax. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi dari Probolinggo, Jawa Timur. Babul, bagaimana awal kronologi dari informasi berita bohong ini bisa viral di media sosial? Ya, Bang Jono dan juga saudara, yang perlu kami sampaikan dari peredaran video hoax di Probolinggo, Jawa Timur. Hal ini bermula pada Jumat tanggal 6 November kemarin, Jono, di mana ada salah seorang pasien yang terkonfirmasi positif meninggal. Nah, kawan-kawan, selanjutnya ada live on tape. Live on tape adalah format berita televisi yang direkam secara langsung di tempat kejadian, namun penyiarannya ditunda. Jadi, format berita ini dipilih untuk menunjukkan bahwa reporter datang di tempat kejadian atau peristiwa. Berikut adalah salah satu contoh dari live on tape. Halo, apa kabar? Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi CNN Indonesia Siang. Bersama saya Joy Citra Dewi, kita langsung ke informasi pertama. Hari Sabtu ini kami akan mengajak Anda ke Yogyakarta yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami Anita Maya akan mengajak kita berwisata di sekitar kaki Gunung Merapi sambil menikmati kopi dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Buang sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada yang lebih membutuhkan. Aku kudu kuat, keep move on. Wah, kita udah sampai Mesir. Ada yang lagi ngintip-ngintipin aku. Jika mendatangi tempat wisata, hal wajib yang dilakukan adalah berfoto. Nah, di sini selain terdapat banyak spot foto yang instagramable, kita juga bisa menyaksikan langsung batuan yang merupakan pecahan dari hasil ledakan gunung api purba jutaan tahun yang lalu. Itulah kenapa namanya disebut sebagai 1000 Batu Songgolangit. Nah, kawan-kawan, yang terakhir nih, ada live by phone. Live by phone adalah format berita yang disiarkan secara langsung dari tempat kejadian dengan menghubungkan telepon ke studio.
Nah, berikut adalah contoh dari format berita live by phone. Ya, untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan Yono Syaputra di Kabupaten Karo. Ya, Yono, bagaimana pantauan terkini dari luncuran awan panas Gunung Sinabung? Ya, Sakti dan Eli. Hingga Sabtu sore ini Gunung Api Sinabung, Karo, Sumatera Utara telah meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.500 hingga. Nah, tadi kawan-kawan sudah menyaksikan dan juga mengetahui apa saja arti dari 9 format berita dan juga sudah mengetahui contoh dari 9 format berita. Iya, benar banget. Nah, setelah apa yang kita paparkan tadi, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Mungkin itu saja yang dapat kita share ke kawan-kawan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.